Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kami akan membreakdown sebuah studi kasus. Dan sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Kila Raihan Abianza. Saya Enrico Fauzan Aryansyah. Saya Muhammad Azam Rabbani. Saya Cynthia Rahma Kurota Aini. Dan mari kita masuk ke studi kasus yang akan kita breakdown. Jadi, studi kasus kita adalah rekomendasi produk belanja online. Nah, platform e-commerce itu sering kesulitan buat merekomendasikan produk yang tepat kepada pengguna, sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan pelanggan dalam membeli produk. Padahal data tentang riwayat penelusuran, pembelian, dan tren populer itu tersedia. Nah, lebih detailnya itu gimana sih? Jadi, yang udah kita bilang tadi, platform e-commerce itu sering kesulitan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pengguna karena perbedaan perilaku, tren, dan keterbatasan analisis data. Nah, cara mecahin masalahnya gimana? Ya kita harus membangun sistem rekomendasi yang efisien, yang dapat memberikan saran produk yang relevan dan menarik bagi setiap pengguna untuk meningkatkan engagement dan penjualan. Nah, tantangannya tuh apa aja sih? Ya, dari data pengguna baru tanpa data riwayat, mengelola data dalam jumlah besar dan efisien, sama masalah privasi data. Perkenalkan sama saya Muhammad Azam Rabbani. Recomposition itu bagaimana cara membuat sistem rekomendasi produk online yang akurat, efisien, dan menjaga privasi pengguna. Satu, izin dan akses data, yaitu meminta izin pengguna dulu. Dua, pengumpulan data, baik data pengguna maupun data produk. Tiga, pengolahan data, yaitu mencari tahu ketertarikan pengguna dengan sebuah produk. Empat, pengurutan data, yaitu data yang telah didapatkan diturunkan berdasarkan skema ketertarikan. 5. Seleksi produk dan ketertarikan yang tertinggi. Masukkan ke rekomendasi. 6. Menampilkan hasil, memberikan label tabel rekomendasi ke pengguna. Next. Pattern recognition, yaitu pengguna dengan riwayat pembelian yang serupa cenderung menyukai produk yang sama. Selain itu, tren musiman memengaruhi produk yang direkomendasikan. Plotting itu mencocokkan preferensi pengguna, kemudian menghitung skor relevansi, kemudian memilih produk terbaik. Ada juga kondisi if else untuk izin data dan penyaringan produk. Untuk data representation sendiri, itu terdapat 3 tabel, yaitu jenis data, contoh, dan fungsi. Contohnya bisa kalian lihat sendiri di dalam PPT. Yang diperlukan dalam case study ini, yang paling penting adalah ID pengguna sebagai input utama, riwayat penelusuran, riwayat pembelian sebagai input, lalu kemudian rekomendasi produk sebagai output. Ya, kemudian saya lagi. Next. Abstraction, yaitu fokus pada variabel penting seperti riwayat pengguna, harga, tren, perilaku mirip, sisanya dapat diabaikan. Dan kemudian ada input, yaitu data pengguna dan data produk. Dan outputnya daftar produk yang direkomendasikan untuk tiap pengguna. Data yang dihitung dalam program yaitu skor relevansi setiap produk dan urutan produk berdasarkan skor tertinggi. Selanjutnya kita masuk ke algoritma. Konsep algoritma yang kita ambil di sini adalah algoritma greedy, yaitu selalu memilih langkah terbaik di setiap tahap secara lokal, atau produk dengan skor tertinggi, dengan harapan hasil akhir mendekati optimal. Dalam sistem rekomendasi, produk dinilai berdasarkan relevansi, seperti histori, harga, dan tren. Produk dengan skor tertinggi dipilih satu persatu sampai daftar rekomendasi penuh. Tambahannya, proses hanya berjalan jika pengguna mengizinkan akses data. Selanjutnya adalah flowchart. Flowchart merupakan representasi dari pseudocode yang telah kita bangun di slide selanjutnya.
penjelasan tentang pseudocode tersebut. Yang pertama start yang menandakan awal program dimulai, kemudian display yang menampilkan pesan yaitu apakah pengguna ingin mengakses sistem, yes atau no. Terus selanjutnya input user permission yang berarti menyimpan jawaban pengguna, apakah yes atau no. If user permission sama dengan no, jika pengguna menolak memberi izin, maka izin akan ditolak dan program akan berhenti, stop dan end if. Kemudian apabila inputnya user data, itu tuh berarti sistem akan mengambil data dari pengguna sesuai yang dimasukkan, kemudian input produk data yang berarti mengambil data produk dari e-commerce, kemudian memulai perulangan untuk memproses setiap produk satu persatu, terus menghitung relevance score, yaitu menghitung skor relevansi setiap produk berdasarkan tingkat tren dan kemiripan dengan pengguna, and for yang menandakan akhir dari perulangan pertama. Kemudian kita mengurutkan produk dari yang paling relevan ke yang paling rendah, dan kita membuat list kosong tentang rekomendasi produk. Kita taruh limit di situ, limit sama dengan 3 yang berarti jumlah maksimum produk yang akan direkomendasikan itu 3 produk. Kemudian memulai perulangan kedua untuk memilih produk yang memenuhi kriteria. If harga produk sesuai dengan preferensi pengguna, then tambahkan produk ke recommended produk. Dan if jumlah recommended produk limit, dan apakah jumlah produk yang direkomendasikan itu sudah 3, maka perulangan akan dihentikan dan sistem akan menampilkan pesan hasil rekomendasi ke pengguna, kemudian menampilkan daftar produk yang sudah direkomendasikan. Setelah itu, end. Program selesai dijalankan. Selanjutnya ada Big O complexity. Untuk menghitung skor relevansi, kita menggunakan rumus ON. Untuk mengurutkan produk, kita menggunakan rumus ON log N. Untuk menyusun rekomendasi, kita menggunakan rumus OK. Dengan total ON log N. NB dibagi K sama dengan jumlah produk yang direkomendasikan. Nah, seperti pseudocode tersebut, di sini ada contoh pengujian. Yang pertama, input. Input tuh berarti pengguna mengizinkan akses data. Yang pertama itu. Dan kemudian eh, sistem memproses data produk dan skor relevansi. Kemudian selama itu, sistem mengurutkan skor dari yang mulai tertinggi dari yang terendah, dan dia akan memberikan rekomendasi sesuai dengan 3 produk teratas. Jadi kesimpulannya adalah sistem rekomendasi e-commerce ini dapat membantu meningkatkan penjualan dan keterlibatan pengguna dengan memberikan saran produk yang paling relevan berdasarkan data pengguna. Menggunakan algoritma greedy, sistem memilih produk terbaik secara bertahap, namun tetap menjaga privasi dengan meminta izin akses data terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.